kita memang perlu mencermati, tetapi kita juga bisa bijak. Di pasar modal kita harus percaya diri, tapi jangan overconfidence. Antara pasar modal dengan di sektor real itu ya, itu biasanya pasar modal itu selalu bergerak lebih duluan. Tidak terjadi ada dua gajah besar yang ini bertabrakan pada saat yang bersamaan. Dan sahabat Putra kembali hadir untuk menyapa sahabat semua dalam live Instagram Bisnis Sulawesi. Seperti biasa, hadir untuk memberikan informasi atau obrolan terkait dengan pasar modal. Nah, di dalamnya ada market review, kemudian analisa data, rekomendasi saham, dan juga edukasi investasi. Untuk kali ini saya akan hadir bersama Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau IDX Sulsel, Bang Fahmin Amirullah, dan juga Branch Manager dari MNC Sekuritas, Mas Adrian Rashid. Selamat pagi, Bang Fahmin. Halo, pagi Bli. Selamat pagi, Mas Adrian. Pagi Mas Bli, kabar? Baik. Bang Fahmin, langsung saja nih, Bang, untuk mengawali obrolan kita kali ini seperti biasa, kita awali dengan market review terlebih dahulu. Ini seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada hari sebelumnya kemarin ini, Bang Fahmin? Iya, baik, terima kasih Bli. Selamat pagi Sobat IDX semua. Kembali lagi hari ini live Instagram ya bersama Bisnis Sulawesi. Kesempatan pertama ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan data penutupan pasar kita ya di perdagangan tanggal 4 November 2021 kemarin, di mana IHSG ditutup menguat 0,52% ke posisi 6.586,44 poin, di mana posisi sebelumnya di level 6.552,13 poin. Kemudian nilai transaksi kemarin 11,01 triliun, sehingga kalau kita rata-ratakan year to date atau sejak awal tahun, rata-rata transaksi harian kita average-nya itu di 13,46 triliun. Kemudian kalau kita lihat aktivitas asing di perdagangan kemarin, ini asing melakukan net buying 320 miliar, sehingga secara akumulatif asing ini sudah melakukan net buying 40,01 triliun sejak awal tahun kemarin. Kemudian kita bisa melihat juga beberapa informasi dari global ya. Seperti biasa kami akan mencoba melihat data dari Wall Street, di mana Wall Street juga ditutup menguat dan kemarin ini mencapai rekor tertingginya lagi, di mana penurunan yield obligasi US Treasury ya, karena prospek suku bunga yang masih rendah dan mendorong kenaikan bagi beberapa saham-saham teknologi. Ini bisa dilihat kayak misalnya Dow Jones ini turun 0,09% menjadi 36.124,23 poin. Kemudian ada S&P 500 ini naik 0,42% ke level 4.680,06 poin. Kemudian ada indeks Nasdaq Composite yang turut menguat 0,81% ke posisi 15.940,31 poin. Jadi sektor teknologi ya dan retail yang mendorong kenaikan S&P kemarin. Nah, kemudian ini yield obligasi ya, penurunannya ini terjadi karena investor global menilai kembali prospek kebijakan moneter The Fed. Hal ini terjadi setelah Bank of England atau BOE menentang ekspektasi pasar uang yang mempertahankan suku bunga, padahal sebelumnya pasar berspekulasi bahwa BOE ini akan menjadi bank sentral besar pertama yang menaikkan suku bunga sejak awal pandemi. Selain itu, penurunan yield juga ini terjadi sehari setelah Gubernur The Fed, Jerome Powell, mengumumkan dimulainya pengurangan pembelian aset. Kemudian pasar juga masih bereaksi ya atas laporan keuangan perusahaan dan prospek kinerja perusahaan, di mana saham Qualcomm misalnya ini melonjak cukup tinggi 12,7% karena perusahaan memperkirakan laba dan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal saat ini.
Ini juga dipicu oleh naiknya permintaan untuk chip yang digunakan di ponsel, mobil, dan perangkat lain yang terhubung ke internet. Kemudian dari dalam negeri ada beberapa informasi juga yang bisa dicermati bersama. Ini yang terkait dengan COVID-19 ya, di mana Satgas Penanganan COVID-19 telah menyiapkan skenario antisipasi peningkatan mobilitas libur Natal dan Tahun Baru, di mana kebijakan PPKM dan langkah pemerintah dalam memangkas cuti Natal dan Tahun Baru ini dinilai merupakan langkah yang paling ampuh dalam menekan penularan virus COVID-19 serta mampu mengendalikan kerumunan. Kemudian dari Kementerian Keuangan ini dilaporkan ya, realisasi pembiayaan utang pemerintah per September 2021 ini mencapai 55% dari target APBN, yaitu 647,2 triliun, di mana komposisi utang pemerintah ini tetap terjaga di masa pandemi dengan menjaga komposisi utang SBN domestik yang lebih besar daripada utang dalam bentuk valuta asing. Kemudian pemerintah Indonesia juga mendapatkan komitmen investasi sebesar 41,99 miliar US dollar. Hal ini setelah Presiden Jokowi ya melakukan sejumlah pertemuan bilateral dalam pelaksanaan COP26 dengan total komitmen investasi sebesar 41,99 miliar. Kalau dari corporate highlights-nya ya, ini ada beberapa informasi juga seperti Waskita yang akan melakukan divestasi ruas tol hingga tahun 2025, di mana langkah ini dilakukan upaya untuk mengurangi beban utang yang mencapai kisaran 53 triliun sampai dengan 54 triliun, di mana saat ini Persero juga telah mendivestasikan ya 4 ruas tolnya dengan nilai mencapai 7 triliun hingga September 2021. Kemudian ada Agro yang melakukan migrasi ke Google Cloud untuk mempercepat perbankan digital. Jadi Agro ini telah memilih Google Cloud ya sebagai media penyedia cloud utamanya yang mampu mempercepat platform dan strategi digital banking berlisensi penuh untuk melayani masyarakat di gig ekonomi yang berkembang di Indonesia. Kemudian ada Kalbe Pharma yang di mana anak usahanya mengambil alih saham Klik Dokter. Jadi saat ini Klik Dokter aplikasi healthcare ya, ini sudah diambil alih oleh Kalbe Pharma. Sebelumnya grup MTech ini memiliki 23,81% porsi saham di Klik Dokter ya, sehingga dengan demikian porsi kepemilikan saham Kalbe Pharma melalui anak usahanya KLB Karsalintas Buana di Klik Dokter saat ini sudah mencapai 99,98% di Klik Dokter. Secara sektoral ini seperti apa nih Bang Hamid? Ya, jadi kemarin dengan penguatan IHSG ini ya bisa dipastikan juga bahwa apabila IHSG bergerak positif, otomatis hal itu didukung oleh pergerakan sektoralnya. Karena pembentukan IHSG itu tentu berasal dari pergerakan indeks sektoral yang ada di dalamnya. Dan kalau kita lihat kemarin ya, hampir seluruh sektor itu mengalami penguatan beli. Hanya satu sektor yang mengalami pelemahan, yaitu sektor healthcare, ya, minus 0,19%. Tetapi sebenarnya ini sesuatu yang wajar juga ya, pelemahan di healthcare ini, karena kalau kita lihat pergerakan sebelumnya sektor ini mengalami penguatan yang cukup bagus juga seperti itu, sehingga kita tidak perlu risau gitu pada saat misalnya menyaksikan ada data hari ini menguat kemudian tiba-tiba besok mengalami pelemahan seperti itu. Itu memang perlu kita perhatikan gitu, kenapa ada pelemahan seperti ini, tetapi tidak perlu direspon terlalu berlebihan. Mungkin kalau saya seperti itu beli, tinggal dilihat mungkin arah pergerakannya kemarin atau beberapa hari yang lalu itu seperti apa, kemudian bisa juga kita kaitkan dengan saham emiten yang ada di dalamnya seperti itu beli. Nah kemarin kalau kita lihat secara sektoral ya, ini yang paling mengalami penguatan kemarin itu adalah sektor transportasi dan energi ya.
di mana transportasi dan logistik ini mengalami penguatan 2,99%, sementara sektor energi ini mengalami penguatan 2,16%, seperti itu Bli. Kemudian disusul oleh sektor basic material sini satu. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Sekarang bergeser ke Mas Adrian. Mas Adrian, kalau misalnya kita menyimak apa data-data yang disampaikan Bang Fahmi tadi, apa hal-hal yang bisa kita cermati untuk hari ini nih, Mas Adrian? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Fahmi. Jadi ya kira-kira seperti itu ya tracknya ya. Saya cuma menambahkan bahwa hari ini hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu hari Jumat keramat ya istilahnya. Apalagi kemarin saya lihat teknikalnya kita, secara teknikal ya kita ini modelnya apa ya di ambang batas ya. Jadi bisa berpotensi untuk take profit dulu seperti itu. Tapi saya yakin insya Allah sampai akhir tahun Indonesia akhir bulan 12, bulan Desember itu IHSG kita masih akan high new terus, new high terus ya, dia akan uptrend. Itu dia. Dan saya lihat model-model pola pergerakan saham-saham kita yang blue chip juga kelihatannya masih mencoba untuk bertahan meskipun turun ya, tapi secara tren kelihatannya masih mencoba untuk naik. Itu yang pertama. Ada yang sedikit mengusik pemikiran saya tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Pamit, yaitu yield obligasi Amerika US ya 10 years itu yang yieldnya semakin besar, artinya perspektif ekonomi di Amerika itu semakin menguat ya sektornya mereka, sehingga diperkirakan suku bunga inflasi Amerika itu selalu akan meningkat ya, seperti minggu lalu saya jelaskan bahwa negara maju itu adalah inflasi yang tinggi, semakin sehat kata mereka ya, kata mereka. Nah itu dia, jadi sekarang posisi inflasi Amerika itu semakin diperkirakan akan naik, sehingga mungkin dalam waktu dekat yang kemarin saya baca itu di bulan November ini atau di awal Desember the Fed akan melaksanakan tapering off-nya, langkah awalnya gitu untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi. Ini yang sedikit yang saya rasa kurang pas ya. Sebaiknya bagusnya sih jangan di bulan 11 Desember, jangan ya, karena itu momentum IHSG harus naik. Di situ saat window dressing, jangan sampai ternodai oleh kebijakan seperti ini gitu kan. Jadi biarkanlah dulu di bulan November Desember ini saham naik, terbang dulu. Ya paling di bulan Januari atau Februari tahun depan baru kebijakan ini dijalankan. Jadi ini dia. Jadi ada dua kekuatan gajah yang besar nih yang harus bertabrakan ya. Ya tendensinya yaitu Indo dressing, harusnya harga saham harus terbang, tapi dihalangi oleh itu tadi, ini yang sentimen kebijakan The Fed ini yang mungkin akan dijalankan tapering off itu. Tapi tinggal kita melihat saja nanti kira-kira market makernya itu seperti apa, karena tahun lalu pun seperti itu. Di saat banyak sekali kecemasan terkait COVID-19, ternyata market maker atau orang bilang market provider atau bandar istilahnya gitu, ternyata dia melakukan aksi di luar daripada yang kita ini, akhirnya saham naik, jadi ditarik semua. Jadi ya itulah prosesnya kalau memang bandarnya atau market makernya itu yang mengambil tindakan, apapun kondisi perekonomian, kalau dia mau masuk ya naik saja tuh market. Itu dia, itu intinya di situ. Meskipun berbagai isu, banyak isu negatif, tapi kalau mereka mau naik, mau kerek market, dia akan naik market itu. Begitupun sebaliknya. Dan kita berharap bahwa di bulan November Desember ini mereka akan mengulangi lagi prestasinya di tahun lalu. Ya, kita berharap supaya naik lagi nih. Dan kita berharap juga supaya kalau bisa diundur lah waktunya kebijakan tapering off itu, tidak terlalu momentumnya ya di bulan Desember ini. Begitu Mas Blik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan itu sudah hampir pasti akan dilaksanakan di akhir November ini ya, kebijakan dari The Fed tersebut. Nah, seperti yang Mas Adrian sebelumnya juga sampaikan, kalau bisa kebijakan itu dilaksanakan di Januari atau di Februari, seperti itu, sehingga tidak terjadi ada dua gajah besar yang ini bertabrakan pada saat yang bersamaan.
Nah, kalaupun kebijakan ini tetap dilaksanakan atau dijalankan di akhir November ini, Mas Adrian, apa hal penting yang memang harus dicermati oleh para investor atau para trader ini sendiri? Ya, sebenarnya yang paling penting harus kita lakukan sekarang ini adalah memperhatikan perilaku di market terhadap saham-saham blue chip, yaitu BRI, Telkom, Astra, Mandiri, BCA, itu yang harus diperhatikan gerak-geriknya, pola-pola mereka itu yang istilahnya pattern mereka itu, polanya mereka yang harus kita lihat. Jika mereka mulai turun terus gitu ya, investor asing sudah banyak yang jualan melepas sahamnya, kita harus waspada. Kita harus karena mereka itu biasanya lebih mengetahui informasi ya, biasanya lebih mengetahui informasi ke depan seperti apa. Sebaiknya kita mungkin wait and see dulu ya. Kalau mereka sudah mulai melepas jual terus, kita harus hati-hati juga seperti itu. Nah, ketika mungkin akhir-akhir November atau awal Desember, mereka justru melakukan pembelian masif ya yang besar, ya kita bisa masuk, kita ikutin, karena berarti dia tidak terlalu menghiraukan yang faktor dari luar itu, ya sentimen dari luar itu, seperti itu. Mungkin yang terpenting sekarang dulu gimana gerak-gerik pasar. Kalau saya sih seperti itu, karena gerak-geriknya itu bisa terbaca dengan saham-saham blue chip yang menjadi kapitalisasi terbesar di Astra, Telkom, BCA. Kalau mereka sudah diguang-guang, hindari dulu. Berarti kita harus hati-hati. Tapi kalau mereka ditarik terus, ya ikut aja. Berarti market akan window dressing. Kira-kira lebih seperti itu, Mas. Seperti yang disampaikan tadi, Bang Fahmi ini Argo yang banyak melakukan sesuatu untuk percepatan perbankan digital di sini, Mas Adrian. Nah, kira-kira prospek dari Argo sendiri ini seperti apa nih, Mas Adrian? Agro ya? Oh ya, sorry, Agro. Sama Agro, Mas, saya recommended ya dari awal, dari minggu-minggu lalu saya recommended, apalagi sekarang harganya di 2000-an dan secara teknikal juga dia flat. Ini saya lihat investor asing juga lumayan kumpulnya di Agro. Kemudian modal teknikal juga sangat mendukung ya, karena dia datar tapi diakumulasi, istilahnya itu box accumulation. Jadi apalagi BRI sudah naik, biasanya sih anak usaha itu mengikuti, tinggal momentum saja. Biasanya gantian ya, setelah induknya sudah mulai koreksi, mungkin BRI mulai koreksi, orang akan pindah ke agronya. Terlepas daripada berita positifnya tadi, apalagi berita positif, jadi saya lihat ke depan agro masih sangat prospek. Saya recommended memang agro, dia bank digital, induknya juga oke ya, BRI ya, harga juga oke, semua mendukung, tinggal momentum saja yang kita tunggu ini, Mas Kulit. Oke. Kalau kita berbicara masalah sektoral ini, Mas Adrian, tadi juga disebutkan healthcare atau sektor kesehatan yang pada perdagangan kemarin satu-satunya sektor yang bergerak di zona merah, walaupun tidak begitu signifikan penurunannya, di sekitar 0,19%. Nah, sementara sektor-sektor lain mencatat pertumbuhan, bahkan ada di atas 1% di situ, Mas Adrian. Untuk hari ini prediksinya seperti apa nih? Apalagi tadi juga Bang Fahmi sudah menjelaskan untuk infrastruktur, misalnya ada beberapa ruas tol yang akan atau sedang dalam proses pembangunannya. Kemudian kalau dari sektor kesehatan ada Kalbe Pharma yang mengakuisisi, kalau sebelumnya ada sekitar 80% sahamnya di Klik Dokter, sekarang hampir 99,9% sudah menjadi kepemilikan dari Kalbe Pharma di situ. Seperti apa kalau kita berbicara masalah sektoral ini, Mas Adrian? Kalau saya lihat Kalbe Pharma memang oke ya, apalagi memang boleh dikata dominan ya kalau Kalbe Pharma ini, perusahaannya juga oke, sehat ya dibanding yang justru milik BUMN seperti itu, Indofarma, Kimia Farma ya. Kalbe Pharma oke secara teknikal, juga masih dikumpul ya sama investor-investor Kalbe. Tapi kalau dibilang sektoral, saya akan lebih condong kepada sektor infrastruktur tadi yang sudah disebutkan. Masih ada saham Adikarya dan Wika yang harganya masih murah. Itu dia. Kemudian trennya juga masih uptrend, saya lihat secara teknikal nih, Wika, Adikarya, apalagi masih harga 1000-an ya.
dan berdasarkan technical analysis juga masih oke saya lihat, jadi masih potensi untuk disimpan sampai akhir tahun Mas Bli, seperti itu. Kemudian ada juga saham sektor konsumer, sebenarnya ada Indofood ya, Indofood itu perlu diperhatikan juga sama Cepin. Indofood Kuping itu biasanya mereka akan ditarik di akhir-akhir tahun, apalagi sekarang posisinya sudah sangat murah. Kemudian juga saham Antam juga ini potensi sekali untuk diperhatikan, seperti itu Mas Bli. Dan grup sahamnya MNCN ya, terlepas daripada grup saya, tapi secara teknikal MNCN juga bagus nih potensi, gitu Mas Bli. Oke. Mas Adrian, kalau kita khusus bicara masalah coal mining ini, Mas Adrian, pasca adanya pengumuman dari Kementerian SDM ini terkait dengan harga batu bara untuk sektor industri non kelistrikan ini seperti apa ini? Apa yang menarik untuk kita cermati di sini, Mas Adrian? Oke, Mas Bli, menarik ya. Ini tadi yang mau sampaikan, tapi selalu lupa untuk ditanyakan sama Mas Bli. Jadi sektor batubara ini memang agak fenomenal ya, agak dramatis juga di dalam tahun ini ya, khusus 1-2 bulan ini, karena harganya melonjak itu sampai $200 lebih per ton. Tapi pada akhirnya minus hampir 50%, turun lagi 50% harganya itu. Ini adalah imbas daripada krisis energi, ceritanya seperti itu. Tapi ada berita yang kurang enak dari batubara ini, karena tadi pagi yang terbaru saya baca itu, saya update itu bahwa ada beberapa negara yang kompak untuk berusaha keluar daripada batubara ini. Mereka tidak mau lagi menggunakan batubara ini, mencari alternatif pembangkit yang lain seperti itu. Nah itu kan kurang bagus untuk harga batubara. Kemudian China juga sendiri sudah mulai melakukan strategi untuk bagaimana untuk menstop harga batubara supaya tidak terlalu tinggi, karena otomatis berpengaruh ke industri mereka, pabrik-pabrik mereka yang banyak menggunakan batubara itu akan terdampak oleh biaya produksi. Ini berita negatif seperti itu. Tapi yang SDM ini yang khusus sektor misalnya perusahaan semen ya, itu terdampak bagus positif berita ini, karena harganya itu sudah dipatok ya, di hedging gitu, tidak mengikuti harga dunia. Jadi kalau nggak salah $90 per barel. Jadi makanya kemarin harga semen Kresik Indonesia itu buka gap atas dia, terbang tinggi ya, jadi terdampak oleh berita positif ini. Tapi ya begitulah di market dinamikanya, kita tinggal lihat perkembangan harga batubara ini. Kalau memang terus turun, kita harus tetap waspada. Kalaupun mau masuk, kita harus melihat di level berapa kita masuk. Itulah gunanya technical analysis yang kita pelajari seperti itu. Oke lah, berita bisa negatif, tapi kita juga harus memperhitungkan technical analysis, kira-kira kalaupun jatuh di harga berapa jatuhnya dan kita bisa masuk. Namun tetap memperhatikan siapa yang akan masuk di situ. Kita perhatikan investor kakapnya ya, investor asing utamanya. Meskipun beritanya kurang bagus, kalau investor asingnya yang masuk, investor besar, ya saya rasa tidak ada masalah. Harga bisa saja naik. Gitu Mas Bro. Oke, seperti dalam pembicaraan atau obrolan kita sebelumnya, investor asing tetap menjadi selalu menjadi acuan bagi investor ya, untuk melakukan apa yang sebetulnya mereka, artinya tetap harus dipantau apa perilaku mereka. Nah, kalau dalam pekan ini mungkin dalam 2 hari sebelumnya investor asing mencatatkan net sell ya, kemudian 2 hari berturut-turut terakhir ini net buying. Nah, dengan total kalau misalnya kita lihat sepanjang tahun 2021 ini, investor asing mencatatkan net buying sekitar 40,01 triliun ya, di situ seperti yang Bang Fahmi tadi menyebutkan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita pakai siklus tahunan ini, Mas Adrian, dengan angka seperti ini sampai di awal November ini seperti apa jika kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi saya lihat memang sangat signifikan
signifikan ya, investor asing masuk ke bursa kita ini sampai besar sekali nilainya dalam 1-2 bulan ini ya. Itu memang ada ekspektasi yang lebih yang mereka mungkin lihat terkait bursanya kita ya, kinerja bursa kita ya. Mereka yang lebih tahu mereka, karena biasanya investor asing itu mereka punya relasi internasional. Jadi ketika marketnya Amerika katakanlah naik, Indonesia juga bisa naik. Bisa dibuktikan kalau Anda membuktikan mahasiswa yang melakukan penelitian, karena saya juga lagi penelitian sekarang ini, Anda silakan buka grafik ya teknikal di tahun lalu ya, ditarik grafik di bulan Mei, mulai di awal-awal tahun, pertengahan tahun itu market itu bersamaan naiknya, relatif berkorelasi antara marketnya Amerika, Dow Jones, marketnya Eropa, DAX Jerman, terus Nikkei, Hang Seng Indonesia, itu mereka berkorelasi, mereka naik semua, bersamaan naik. Padahal dengan isu COVID-19 harusnya kan turun karena terdampak sektor real, tapi mereka satu kata, satu komando naik semua. Berarti memang ada sesuatu di balik ini. Ada mereka punya struktur yang bagus ya dalam pengelolaan dana mereka, investor asing ini. Sehingga dengan masuknya dana besar di marketnya kita Indonesia ini, kita berharap sampai akhir tahun banyak harapan besar, harapan kita semoga market kita bisa lagi ya, semoga kita bisa kuat seperti itu. Tapi dalam 1 minggu ini memang ada koreksi, tidak seperti minggu-minggu yang lain ketika dalam 1 minggu kita mencatatkan 1 triliun pembelian. Kemarin dalam 1 minggu cuma ada 500-an ya, tapi oke lah, itu hal yang wajar. Tapi di samping optimisme kita juga tetap waspada dengan antisipasi kebijakan The Fed di bulan ini atau bulan depan. Begitu Mas Bleh. Oke, Bang Amin, karena sudah hampir 30 menit tidak kita ngobrol pagi hari ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk merangkum perbincangan kita atau obrolan kita sebelum kita menutup? Ya, oke, Bri. Mungkin dari diskusi ini saya ingin menyampaikan ya bahwa pasar modal kita ini memang tidak lepas dari news ya, atau rumors, khususnya kalau dalam beberapa minggu terakhir ini kita selalu disuguhkan informasi terkait dengan tapering off gitu ya, Bli, ya, seperti yang didiskusikan pada hari ini. Tetapi diskusi ini kan bukan per hari Jumat ini kita diskusikan, artinya sudah jauh beberapa minggu yang lalu itu kita sudah diskusikan mengenai dampak dari tapering off ini. Nah, biasanya antara pasar modal dengan di sektor real itu ya, itu biasanya pasar modal itu selalu bergerak lebih duluan dibandingkan dengan sektor real gitu. Sehingga menurut saya apa yang terjadi dengan misalnya news terkait dengan tapering off ini, ya mungkin para investor sudah melakukan price in duluan gitu. Sehingga kalau kita lihat kemarin pas sudah diumumkan, itu kan dampaknya tidak terlalu besar gitu, karena sudah bisa diantisipasi atau sudah melakukan price in duluan gitu. Jadi saya rasa kita memang perlu mencermati, tetapi kita juga bisa bijak dalam menyikapi hal tersebut, karena kita bisa melihat akan adanya potensi misalnya di balik hal tersebut seperti itu. Kalau Mas Adrian, apa yang bisa disampaikan sebelum kita menutup perjumpaan kita untuk kali ini, Mas Adrian? Ya, kurang lebih sama dengan Pak Fahmi, jadi tetap wise aja gitu ya, karena memang kita sudah mengetahui apa yang bakal dilakukan oleh The Fed ya di bulan ini atau di bulan depan. Tapering off itu semoga saja sih dengan masuknya investor asing ini juga merupakan indikator bagi kita semua bahwa hasil kita masih akan bagus ya sampai akhir tahun. Tapi tetap waspada itu di pasar modal kita harus percaya diri, tapi jangan overconfidence, karena pasar modal itu sesuatu yang sangat dinamis, mereka bisa bergerak signifikan mendadak ya. Jadi tetap optimis, tapi tetap hati-hati juga, itu saja. Terus teman-teman yang baru hati-hati, jangan terlalu pakai margin bunga-bunga ya seperti itu, karena itu berbahaya. Itu aja Mas Flik. Terima kasih Mas Adrian, Bang Famin, obrolannya pagi ini, dan ini pasti akan sangat bermanfaat untuk sahabat bisnis Sulawesi, sobat Bidex, dan juga teman-teman dari MNC Sekuritas ya.